Ya Yesus, Engkaulah Rajaku. Ku datang membawa pujian. Kudus, kudus, kuduslah namamu. Agung dan gagah Yesus Kristus, Tuhanlah Rajaku. Hanya Engkaulah Rajaku. Kudus, kudus, kuduslah namamu. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Ku puji namamu, ku agungkan namamu. Nama Yesus Kristus, Tuhan Rajaku. Yesuslah Raja, di atas segala raja, yang berkuasa di bumi di surga. Yesuslah Tuhan yang memerintah, satu-satunya di dalam hidup. Tak ada lagi yang lainnya, hanya Yesus Kristus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Bagaimana kekasih-kekasihku? Kita kembali berhimpun dalam jaringan dengan aplikasi yang berbeda. Ya, senang sekali bisa bersama kembali hadir di hadirat Yesus Kristus Tuhan. Dan mari bersukacitalah. Apapun yang terjadi hari ini, mari kita bersukacita hadir di hadiratnya dalam sukacita yang penuh. Amin, kekasih-kekasihku. Ya, mari kita serukan, kita gemakan pengakuan kita. Lidah kita memberikan pengakuan, karena di hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa nama Yesus sungguh yang teragung di dalam hidup kita. Amin, kekasih-kekasihku. Nama Yesus yang teragung. Mari temukan sekarang tangan kita ya. Haleluya. Semua mengangkat tangan. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku.
Haleluya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Nah, sekarang mari yang dari Ambon dulu, Arya Celes Dusa, lantunkan, berikan pengakuan. Nama Yesus, sekarang silakan dibuka dulu mic-nya. Silakan buat Arya Celes Dusa. Nama Yesus, berikan. Nama Yesus. Ayo. Yang teragung di Amin. Ye. Seberapa? Haleluya. Dari Kupang, Pak Martin Lee. Mari, nama Yesus. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Haleluya. Dari Batu, Ibu Handelski. Nama Yesus. Hidupkan dulu mic-nya. Mic-nya dihidupkan dulu. Belum hidup mic-nya, Bu Handelski. Ya. nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Kok sudah habis? Nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Haleluya. Demitra Palangkaraya. Nama Yesus. Yang teragung di hidupku.
Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di Haleluya. Ini anak kita Juan dari Sorong. Ayo Juan. Juan sekarang. Ya, hidupkan Juan. Ya, Juan. Nama Yesus. Ya. Haleluya. Terus. Haleluya. Terus berlatih ya Juan ya. Jadi Ibu Sumiati memberitahu kepada kita, ketika kita mulai mengangkat pujian ini, dia langsung berlari mendekat, ikut melantunkan. Haleluya. Nah, itu sebuah proklamasi di lidah kita. Gunakan ini sebagai proklamasi kemanapun kita pergi. Dimanapun tanah yang kita injak, berdirilah kokoh di situ, lantunkan ini. Tancapkan dimanapun kita pergi. Apakah kita mengucapkannya dengan lidah kita, atau kita melantunkannya di dalam hati kita? Lakukanlah ini. Selagi kita sendiri, lantunkan dengan ucapan bibir. Selagi begitu banyak orang, mari lantunkan di dalam hati. Dan tancapkan itu. Tancapkan. Dan dengan kaki kita menginjakkan, aku menancapkan pujian ini di tanah ini. Sehingga tanah-tanah, gunung-gunung, bukit-bukit, beria-ria, memuji-muji, mengagungkan Raja di atas segala raja. Amin. Siap melakukan itu kekasih-kekasihku? Kemanapun kau berada, dimanapun juga, bagaimanapun keadaan kita, mari lantunkan. Jadikan ini sebagai lantunan pujian untuk kita membangun kegagahan, keperkasaan, untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan benar, dialah yang teragung di dalam hidup kita. Amin, kekasih-kekasihku. Ya, lantunkan itu. Mari bersama-sama kita angkat kembali nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang kupuji di hidupku.
selamanya. Hanya Yesus Raja yang ku sembah, yang ku sembah di hatiku selama-lamanya. Hanya Yesus Tuhan yang ku puji, yang ku puji di hidupku selamanya. Hanya Raja yang ku sembah, yang ku sembah di hatiku selama-lamanya. Yesuslah Tuhan yang benar. Yesuslah Tuhan yang benarkan hidupku. Yesuslah Tuhan yang kuduskan hatiku. Yesuslah Tuhan yang hidup, yang memberi hidup kekal. Yesuslah Raja perkasa atas segala raja. Hanya Yesus Tuhan yang ku puji, yang ku puji di hidupku selamanya. hanya Yesus Yang ku sembah, yang ku sembah di hatiku selama-lamanya. Haleluya. Mari kekasih-kekasihku, dengan hati yang bersuka cita. Nah, kalau hatinya bersuka cita, wajahnya gimana? Ya tersenyum dong. Buat Rizky begini. Tersenyum. Tunjukkan dengan wajah yang gembira kita hadir di hadiratnya. Karena memang ada hati yang penuh dengan sukacita. Amin, kekasih-kekasihku. Baiklah, sebelum kita melanjutkannya, mari kita masuk dalam doa. Kita memohon pembentengan dari Yesus Kristus Tuhan. Kita masuk dalam ucapan syukur, sebab karena kuat kuasanya, kita bisa masuk di dalam jaringan ini. Karena perkenannya, jika dia tidak berkenan, tidak ada seorang pun yang sanggup hadir di hadiratnya. Tidak ada. Nah, memang ada ayat yang bicara begitu? Kekasih-kekasihku, ada ayat yang bicara begitu? Jika dia tidak berkenan, jika Elohim Bapa tidak menarik kita, ditarik. Jika tidak ditarik, tidak ada seorang pun yang dapat tiba di hadirat Dia yang Maha Kudus. Tidak ada seorang pun. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan syukur atas semuanya ini. Mari kekasih-kekasihku, kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Inilah kami, putra-putramu yang telah menerima meterai Roh Kudus. Di dalam kekuatan, kedahsyatan, kuasa yang dahsyat dari Roh Kudus. Yang menyertai kami. Kami merajakan Engkau. Tiada henti, tiada lelah. Dari waktu ke waktu kami mengerjakannya. Sebab demikianlah rancangan-Mu. Engkau memilih kami dan menetapkan kami menjadi anak di hadirat-Mu. Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Agar kami menjadi kudus dan layak hadir menyerukan nama-Mu yang kudus.
Demikian juga Engkau menyertakan kepada kami segala berkat rohani di dalam kerajaan surga, agar hidup kami menjadi indah di mata-Mu. Semua daripadamu. Dengan meterai Roh Kudus-Mu, di dalam segala keindahan yang telah Engkau kerjakan, demikianlah kami menjadi puji-pujian bagi-Mu dari waktu ke waktu. Entah ketika kami berhimpun di dalam jaringan ini, entah ketika kami secara pribadi hadir di hadirat-Mu, semua indah di mata-Mu. Ucapan-ucapan bibir kami sedap untuk Engkau dengar. Sikap laku kami indah untuk Engkau pandang, untuk menyenangkan Engkau saja. Menjadi puji-pujian bagi-Mu, sebab demikianlah rancangan-Mu. Dan demikianlah kami mengerjakan, menggenapi maksud panggilan-Mu, untuk kami menjadi puji-pujian bagi-Mu. Hosana hanya bagi-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam jaringan inilah kami mengerjakannya saat ini. Setelah sebelumnya kami mengerjakannya secara pribadi. Dan di dalam jaringan yang lain, dalam ibadah-ibadah, dimanapun semuanya itu dikerjakan. Demikianlah kami mengerjakannya dari waktu ke waktu untuk menyenangkan Engkau. Dan saat ini kami ada dalam jaringan. Kami yang ada di Nusantara, kami yang ada di negeri-negeri jauh. Inilah kami, ya Yesus Kristus Tuhan. Bentengilah kami di dalam darah-Mu yang kudus dan penuh kuasa. Di dalam kota benteng-Mu sajalah kami berdiam tetap, dan tidak akan keluar lagi untuk memuji-muji hanya Engkau. Inilah kami yang ada di dalam jaringan. Dan kini izinkanlah kami meminta daripada-Mu untuk orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, siapapun yang kami kasih, rekan-rekan sekerja kami, yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami di dalam jaringan ini. Dimanapun mereka berada, jadilah perkenan-Mu membangkitkan kekasih-kekasih kami untuk mengangkat puji-pujian bagi-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga sekaliannya kami, entah di dalam jaringan, entah di luar jaringan, kami bersatu dalam roh untuk menyembah-Mu. Hosana hanya bagi-Mu saja, ya Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Baiklah kekasih-kekasihku, mari siapapun kita yang sudah ada di dalam jaringan ini, kita sudah tahu kita mau mengerjakan apa. Untuk apa kita ada di dalam jaringan ini? Tujuan kita adalah beribadah untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan hanya Dia yang satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan lakukanlah semuanya ini dengan hati yang bersukacita. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kembali kita mengangkat pujian agung nama-Mu. Arahkanlah hatimu, kekasih-kekasihku, hanya untuk mengagungkan Dia yang teragung, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi. Yesus Kristus Tuhan. Agung nama-Mu, Yesus Kristus Raja. Agung nama-Mu, ya Yesusku. Ku agungkan nama-Mu,
Yesus Kristus Raja, Raja yang berkuasa, Raja yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkau yang teragung, terlayak diagungkan. Agung nama-Mu. Ku agungkan nama Yesus yang teragung di tempat yang teragung. Agung nama-Mu. Agung nama-Mu. Selama-lamanya Ku agungkan, Ku agungkan nama Yesus yang teragung di tempat yang teragung. Agung nama-Mu. Agung nama-Mu. Selama-lamanya. Nama Yesus. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Yesus Kristus Tuhan. Inilah kami putra-putra-Mu. Dengan hati yang bersuka cita kami datang mengangkat puji-pujian bagi-Mu. Sebab demikianlah kesukaan kami. Demikianlah kegemaran kami dari waktu ke waktu. Sebagaimana maksud Engkau yang Maha Kudus menguduskan kami dengan darah-Mu. Agar kami layak hadir di hadirat-Mu. Dan ketika Engkau melayakkan kami hadir di hadirat-Mu, kami hadir dengan membawa puji-pujian bagi-Mu. Tidak ada keluh kesah. Seluruh beban telah kami tanggalkan. Apapun yang dekil, apapun yang cemar, apapun yang menjijikkan, telah kami tanggalkan. Di dalam kekuatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan demikianlah kami beria-ria dengan apa yang daripada-Mu.
kesukaan yang daripadamu, dalam pemerintahan damai sejahtera-Mu. Demikianlah kami hadir mengangkat puji-pujian bagimu, sehingga genap semuanya di dalam Engkau. Kami masuk dalam pemerintahan damai sejahtera-Mu. Bagimulah pujian dan hormat, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bagaimana kekasih-kekasihku, semua indah saat ini ya. Ada 6, berapa ini? 66. Sekarang ini ada di dalam jaringan ya. Kita luar biasa ya, dalam ibadah seperti ini kita bisa bersama-sama hadir di hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, kekasih-kekasihku, kalau esok kita sudah kembali ke live streaming ya, esok. Nah, untuk malam hari ini kita akan kembali, mari kita berbagi. Pengalaman-pengalaman Anda di dalam Yesus Kristus Tuhan itu seperti apa? Ya. Lebih-lebih setelah kita bersama-sama, kita sudah memasuki bulan ke-18. Ingat itu, 18 bulan loh kita sudah bersama-sama di dalam jaringan ini. Tiap malam, tiada henti, 18 bulan. Atau kekasih-kekasihku yang sudah sekian lama bersama-sama dengan saya di dalam persekutuan, dalam pelayanan bersama-sama, ada pengalaman-pengalaman yang indah untuk kita bagikan. Sehingga kita masing-masing semakin dikuatkan. Semakin teguh untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana Dia benar-benar adalah Tuhan, kita percaya atau tidak percaya, Dia tetap Tuhan. Dia menjadi Tuhan bukan karena kita yang menjadikannya. Dia adalah Tuhan bukan karena kita memanggilnya Dia Tuhan. Bukan karena kita percaya Dia adalah Tuhan, terus Dia menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Amin, kekasih-kekasihku. Ini bagian yang penting di dalam hidup kita. Dia adalah Raja. Bukan karena kita memanggilnya Dia Raja, terus Dia jadi Raja. Tidak. Dia tetap Raja. Meskipun langit terguncangkan. Meskipun bumi bergoncang, meskipun gunung-gunung runtuh, Dia tetap Raja, Dia tetap Tuhan. Amin, kekasih-kekasihku. Demikianlah kita di dalam jaringan ini telah memberikan pengakuan bahwa Dialah Tuhan. Dan pastilah kau telah mendapatkan pengalaman langsung bagaimana bersekutu begitu harmonis dengan Dia yang Maha Kudus, Yesus Kristus Tuhan. Nah, silakan. Saat ini mari kita berbagi. Tadi malam saya mengundang Yohana. Yohana memiliki pengalaman yang luar biasa dalam perjalanan hidup ketika Yohana mengambil magister di Universitas Negeri Malang. Dia punya pengalaman yang luar biasa, dan saat itulah dia dipulihkan dan terus pulih sampai saat ini. Sesuatu yang sangat berat yang terjadi di dalam hidupnya, tetapi luar biasa. Dan setelah lulus dia kembali dan Tuhan menganugerahkan tempat dan sekarang jadi ASN di Kupang, menjadi dosen di mana nanti Yohana yang cerita ya. Dan menikah, Yesus Kristus Tuhan juga telah menganugerahkan kepadanya yang selalu disampaikannya namanya Daniel. Mari Yohana, ambillah waktu saat ini. Silakan Yohana. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Shalom, Opa, Oma. Halo. Tuhan. Sebelumnya izin kami semua lengkap
di Salam sini. Kak Ona. Halo Opa, halo Oma. Ini Shalom Daniel. Haleluya. Shalom, shalom. Ini tadi pas waktu lihat Oma tidak ada, dia berteriak, Oma di mana? Oma, Oma, Oma. Dia mencari. Iya. Oma. Halo. Ya, shalom. Halo. Shalom. Halo. Di sini kami semua ada Andri, Opa, ada Meti, kami seisi rumah di sini. Haleluya. Baik, silakan. Ya, Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, izinkan saya untuk menyaksikan kedahsyatan, kebesaran, keagungan, kehebatan Yesus Kristus Tuhan Raja. Tidak ada yang lebih besar, lebih hebat, lebih ajaib, dan lebih agung dari Yesus Kristus Tuhan. Kalau dunia bilang tidak mungkin, Yesus Kristus Tuhan bilang mungkin, maka segalanya pasti jadi. Bapak Mama sekalian, izinkan saya pakai Bapak Mama. Orang tua Bapak Mama itu lebih bagaimana rasanya, lebih dekat. Bapak Mama sekalian, saya syukur kepada Yesus Kristus Tuhan diizinkan untuk berjumpa dengan hamba Yesus Kristus Tuhan, Opa Daniel dan Oma Yanti di Glad Palace. Bapak Ibu, saya sakit dari SD kelas 3. Tadi saya berminat SD kelas 3 berarti saya 7 tahun karena saya SD-nya 5 tahun. Jadi 5, 6, 7 tanpa TK. Jadi dulu masih boleh lo main pericuk kata orang, padahal sebenarnya tidak boleh. Bapak Ibu, saya dari kelas 3 SD usia 7 tahun itu kepala saya sakit dan sakitnya itu yang sangat luar biasa. Seperti orang sakit sampai kalau sakit itu sering memukul kepala sendiri karena terlalu sakit, terlampau sakit. Nah, ke depan maju terus waktu dia sakit, saya kemudian sering pingsan, lalu kemudian ada pada fase di mana kejang-kejang. Wah, kata dokter itu namanya epilepsi. Nah, dan ketika dilakukan CT scan itu terdapat penyempitan pembuluh darah di otak kiri. Bapak Ibu sekalian, kata dokter itu epilepsi. Dan waktu bertemu dengan dokter saraf, dokternya mengatakan seperti ini, kakak, orang dengan epilepsi itu tidak mungkin bisa disembuhkan. Seumur hidup itu akan minum obat. Kemudian bukan hanya akan minum obat, dia juga harus menjaga banyak hal, harus menandai bagaimana dirinya itu kemana-mana harus memperkenalkan diri. Saya orang dengan epilepsi, obat saya ada di mana, tas bagian mana. Kalau saya kambuh, usahakan jangan sampai 10 menit menggelepar. Diusahakan kurang dari itu dibawa ke dokter. Kalau menggelepar lebih dari itu dibawa ke dokter karena takut oksigen. Jagai kepala saya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu bahkan sampai tertulis di handphone. Ada nomor kontaknya. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sering jalan itu pingsan sembarangan. Di mana saja bisa pingsan. Tidak kenal pagi, siang, malam, di angkot, di kendaraan umum bisa pingsan. Di halte bisa pingsan. Di pinggir jalan bisa pingsan. Bahkan di atas motor pun bisa pingsan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan terlalu luar biasa. Saya mempercayai bahwa Yesus Kristus Tuhan telah menentukan untuk saya ini diselamatkan. Saya meyakini itu. Bapak Mama di tahun ke-17, saya diizinkan
untuk pergi bersekolah. Diizinkan Tuhan. Nah, sebelumnya waktu saya mau ke Malang itu saya pernah mimpi. Saya pernah menceritakan mimpi ini kepada Oma Yanti. Di mimpi itu, sebelum saya ke Malang, ada tangan dari langit yang memberikan saya sebuah salib. Dan saya mengambil salib itu. Waktu itu kata Oma, itu keselamatan yang diberikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah sama sekali berpikir bahwa ke Malang lah, di situ Tuhan menganugerahkan kemerdekaan yang sesungguhnya. yang daripada Buya Yesus. Saya tidak pernah berpikir bahwa ke Malang lah Tuhan menganugerahkan kemerdekaan sesungguhnya. Darahmu yang kudus. Bapak Ibu sekalian, Haleluya. saya sampai pada waktu sebelum ke Gladiol, karena waktu itu belum bertemu dengan Mama Dorcas. Karena Mama Dorcas, ada Mama Dorcas Langgar di sini. Mama Dorcas waktu itu satu kos dengan saya dan kemudian mengajak kami untuk pergi beribadah. Bapak Ibu sekalian, saya sampai pada tataran pernah bilang, Tuhan kenapa beta? Kenapa harus beta? Ai beta bosan, sakit. Ai tiap hari harus minum obat. Uang hanya dikeluarkan untuk membeli obat. Kalau orang epilepsi tidak minum obat sehari, itu kan saraf untuk menjaga tidak kambuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak kambuh, dia akan dievaluasi apakah dia boleh berhenti obat atau bagaimana. Nanti dia dievaluasi. Jadi kalau kambuh lagi, minum lagi, nanti dievaluasi lagi. Jadi seperti begitu Bapak Ibu. Jadi saya sampai bilang, Tuhan kenapa harus beta? Kenapa? Kenapa harus beta Tuhan? Berarti kan dalam kebodohan saya, Bapak Mama, saya menantang Tuhan. Dan saya benar-benar bodoh, Bapak Ibu sekalian. Waktu itu Mama Dorcas ajak beribadah, pergi ke Glad Palace, ikut ibadah. Mama Dorcas, saya pergi bersama-sama, kami terusan Surabaya 4. Kami pergi ke Glad Palace, saya ikut beribadah, tapi mungkin belum waktu. Lalu satu waktu di mana itu kalau saya tidak salah ingat, di situ Bapak Ibu ada doa puasa. Dan Bapak Ibu saya juga kambuh di kampus. Waktu ada kuliah saya jatuh dari kursi dan kemudian menggelepar. Dulu di kosan saya yang pertama, saya jatuh dari lantai 3 ke lantai 2 karena epilepsi kambuh dan menggelepar. Waktu mau pergi ke kawan kerja tugas juga sempat jatuh, jadi laptop patah. Itu laptop masih ada sampai sekarang. Di sini itu laptop saksi juga, laptop saksi hidup bahwa saya jatuh dan mematahkan laptopnya karena kambuh. Bapak Ibu sekalian, saya waktu itu saya ikut ibadah doa puasa. Lalu saya punya kerinduan untuk menyampaikan, mau juga pelepasan, karena di doa puasa itu selalu ada pelepasan waktu itu. Jadi saya maju, Bapak Ibu sekalian. Saya maju, Bapak Ibu saya juga sudah sempat, sudah melakukan yang namanya rekam otak. Jadi saya rekam otak itu di Saiful Anwar dan itu ada fotonya. Jadi ada 120 kabel yang dipasang di titik-titik otak sini untuk melihat spektrum otak kita seperti apa, spektrum otak orang dengan epilepsi. Jadi sudah sampai pada tataran itu dan dokter saya dari Kupang pun sudah merekomendasikan dokter di Malang. Jadi waktu saya mau pergi sekolah, mama dokter bilang begini, kakak kalau di Malang cari dokter ini.
Dia ini teman saya, kakak tinggal pergi kasih tahu saja. Dia pun yang memberi rekomendasi untuk rekam otak untuk lebih memastikan spektrum otak saya seperti apa orang dengan epilepsi. Itu sudah dilakukan Bapak Mama sekalian. Nah, waktu saya ikut doa puasa pelepasan Bapak Mama, dalam penglihatan saya ingat betul sebelumnya Oma saya ini Bapak Mama terlihat ya kalau dalam daging manusia mandi, tapi sebenarnya tidak mandi kalau dalam roh. Jadi kotor, dekil, ele, orang Jawa, ele itu bahasa yang diingat sekali karena itu Oma yang menyampaikan. Yo itu terlihat ele. Saya sudah mandi tapi seperti belum mandi. Roh saya sangat-sangat dekil Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saat berdoa Bapak Ibu sekalian, saya itu memakai pakaian hanya ini sampai seperti sarung, kalau ini seperti tenunan dan memikul kendi waktu itu dan berjalan berarah ke seperti di hutan. Seperti itu. Jadi ada roh yang ini. Saya ingat betul itu penglihatan yang dikatakan oleh Oma. Dan saya direbut, dikeluarkan dari jalur itu. Sampai di dalam doa itu didapati bahwa saya telanjang, dan waktu itu Opa menyuruh, ayo meminta pakaian sorgawi supaya bisa memakai pakaian sorgawi. Jadi pelepasannya dan pelepasan roh epilepsi Bapak Ibu sekalian. Nah, mulai dari situ Bapak Ibu, setiap orang dengan epilepsi itu dokter selalu memberitahu ada tanda-tandanya. Tidak mungkin tidak. Kalau tulang belakang mulai panas, mulai bingung, Bapak Ibu, oh itu berarti sedikit life. Rasanya seperti itu. Dan kami kalau dalam pengalaman dulu, habis kejang itu pasti akan sedikit bingung. Mesti kenali dulu, tenang, dan tahu lokasi, Bapak Ibu sekalian. Tiap kali rasanya mau kambuh, saya memperkatakan, saya tolak roh epilepsi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan sejak saya doa pelepasan, Bapak Mama, saya melepaskan obat. Saya tidak minum obat. Saya hanya memperkatakan, waktu itu saya diajarkan, kalau rasa, katakan seperti ini, saya menolak roh epilepsi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya menolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya menolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya bertindak Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau karena sudah terikat 17 tahun. Bapak Mama di situ baru saya mengerti, oh ya, dokter itu alasannya ini bisa jadi epilepsi karena penyempitan pembuluh darah di otak kiri. Tetapi Alkitab mengatakan rohlah yang mengikat saya. Karena ada firman-Nya, anak yang epilepsi itu saya diikat oleh roh. Jadi saya menolak Bapak Mama, saya menolak. Dan satu kali waktu Oma pernah bertanya, itu seperti rasanya Oma waktu itu bilang, Oma penasaran karena Oma bertanya seperti ini, apakah Joanna pernah lagi kambuh? Itu waktu masih di Malang. Dan saya bilang tidak pernah. Karena Bapak Mama saya bertindak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sakit epilepsi, mau rasa langsung tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapak Mama mulai dari hari pelepasan itu saya meyakini, saya mengimani bahwa saya telah sembuh
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dokter Haleluya. boleh bilang tidak. Jadi saya di sini ketika ketemu orang bilang mereka epilepsi dan dokter bilang tidak sembuh, saya bilang tidak. Saya buktinya. Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan saya. Dan semua bisa sembuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Mama, dan sampai hari ini saya bisa kuat, sehat, gagah, perkasa, mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan. Itu bukan karena saya, itu karena Yesus Kristus Tuhan. Bapak Mama tadi, dan sehingga saya pada waktu habis ujian tesis, saya mengatakan seperti ini. Bahkan Opa tahu bahasa ini, Oma tahu bahasa ini, saya mengatakan gini, saya datang ke Malang itu untuk mendapatkan keselamatan. Magister pendidikan itu bonus, tetapi Tuhan mengasihi saya. Jadi saya datang ke sana itu untuk dapat keselamatan, bukan untuk mendapatkan magister pendidikan. Itu bonus, itu cuman jembatan supaya saya bisa pergi ke Malang. Dan Bapak Mama setelah pulang dari sana, saya di sini saya tetap sehat, kuat, gagah perkasa. Bapak Mama pulang dari sana itu saya memperkatakan seperti ini, Tuhan, izinkan saya mengajar di tempat di mana saya bisa memperkatakan firman-Mu. Waktu saya pulang Bapak Mama, dan itu perkataan sebenarnya saya lupa. Jadi waktu saya pulang kan tidak ada pekerjaan, memasukkanlah lamaran ke semua tempat. Dan banyak orang membantu saya. Tapi tidak ada satupun yang terbuka. Tetapi ketika IAKN, baru saya mengerti di situ. Oh iya, saya pernah berkata, izinkan saya Tuhan mengajar di tempat yang saya tidak pele-pele, orang Kupang bilang, untuk memperkatakan firman-Mu. Dan hari ini, Yesus Kristus Tuhan menempatkan saya di sana. Dan ketika Tuhan bertanya, Johanna, saya taruh kamu di situ untuk apa? Saya bilang, untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan Raja. Kamu jadi ini dosen untuk apa? Untuk mempermuliakan Yesus Kristus Tuhan Raja. Dan Bapak Mama, ini kesaksian saya, Yesus Kristus Tuhan bertanya kepada saya, Jo, kamu mau saya tempatkan di sini untuk apa? Memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapak Mama, ketika di Malang, dari ketika mulai dipulihkan, saya pun bertindak untuk mendapat pemulihan sepenuhnya. Mengerjakan dalam iman dan melakukan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah merdeka. Memuji-muji Yesus Kristus Tuhan, merenungkan apa yang Yesus Kristus Tuhan inginkan untuk dikerjakan. Dan betul Bapak Mama, saya mau mengatakan ketika Opa bertanya, kalau Tuhan, kalau kita merindukan sesuatu, nanti Tuhan tanya. Dan memang Bapak Mama, Yesus Kristus Tuhan bertanya, Jo mau apa? Dan saya bilang waktu itu, Tuhan izinkan saya bisa mendengar suara-Mu, mengerti kebenaran-Mu, dan bisa mengajarkan itu. Amin. Dan itu benar-benar terjadi Bapak Mama. Dan Yesus Kristus Tuhan itu terlalu hebat Bapak Mama. Dan saya ketika orang bertanya, beta bilang beta melakukannya dalam iman. Dan beriman seperti bahwa memang saya sudah menerima walaupun saya belum menerima. Dan Bapak Mama, karena saya ini punya pengalaman, ya itu dulu Bapak Mama, epilepsi. Waktu saya hamil itu, dokter memerintahkan para perawat itu menjaga dengan suntikan dan segala macam supaya jangan sampai nanti kejang. Tapi hebat Yesus Kristus Tuhan Raja kita Bapak Mama, saya melahirkan normal. Saya melahirkan normal, dan tiap kali dalam fase sakit Bapak Mama yang saya aku jadi kuat di dalam Yesusku, itu satu rumah sakit pasti dengar beta suara. Dan beta melakukan itu, menaikkan pujian itu sampai beta bisa sampai Tuhan mengizinkan
Daniel Sailokara keluar dari dalam kandungan. Dan ketika menaikkan pujian itu, Bapak Mama, sesungguhnya memang tidak ada rasa sakit. Aku jadi kuat di dalam Yesusku. Tidak sama sekali, Bapak Mama. Meskipun secara daging orang akan lihat, wah ini dia pasti ada sakit setengah mati. Karena dokter bidan, perawat bilang, Bapak Mama, waktu saya proses kehamilan itu mau melahirkan, saya ini proses melahirkannya paling mengikuti teori orang melahirkan. Karena dia sakit itu dari bukaan 1 ke sekian, kedua berapa jam, 2 ke 3 berapa jam, 3 ke 4 berapa jam, itu benar-benar ikut teori Bapak Mama. Dan 23 jam Tuhan menguatkan saya untuk mengangkat 25 jam. Mama Eti, ada Eti di sini Opa, dia bilang 25 jam. 25 jam Tuhan menguatkan saya untuk bisa menaikkan puji-pujian dan kemudian seorang pemuji lahir di bumi. Bapak Mama, Haleluya. orang bilang tidak bisa, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita terlalu hebat, tidak bisa ditandingi. Apapun yang Yesus Kristus Tuhan Raja kita kerjakan tidak bisa dipahami. Tetapi Tuhan kita itu, kalau Tuhan sudah menentukan engkaulah milikku, maka dia akan menyelamatkan kita. Asal kita pun berteguh hati untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Mama, waktu saya kemarin ketika saya menyampaikan mimpi itu, Bapak Mama, itu memang salah satu kerinduan saya adalah saya bilang, Tuhan izinkan saya untuk mengerti tentang apa yang akan terjadi di zaman-zaman akhir. Dan Yesus Kristus Tuhan itu terlalu hebat, Bapak Mama. Kalau apapun yang kita kerjakan untuk memuliakan Dia, Bapak Mama, apa yang bahkan kita tidak rindu pun, kita tidak mengungkapkannya pun, Tuhan memberikan. Dan Bapak Mama, Yesus Kristus Tuhan itu terlalu hebat. Bagi seandainya di dalam jaringan ini ada Bapak Mama yang bilang sakit. Bapak Mama, saya juga bukan hanya epilepsi, Bapak Mama, saya asma, ginjal saya parah waktu itu. Jadi banyak, lambung juga. Jadi kalau Bapak Mama, dan itu semuanya tuntas, tas di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Merdeka 100%. Jadi Bapak Mama, kalau ada yang bilang, saya sakitnya parah, saya tidak mungkin sembuh, saya tidak mungkin begini. Kalau ada yang punya keluarga yang epilepsi atau apapun itu Bapak Mama, bagi Yesus Kristus Tuhan Raja yang kita sembah, tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti merdeka di dalam Haleluya. Yesus Kristus. Dan Bapak Mama, dan Merdeka, ya. ini sama seperti tadi Kakak Juan, dia kalau dengar lagu Nama Yesus, dia baru 2 tahun lebih, belum bisa terlalu sambung menyanyi. Ini Mici ini karena dia mau lihat. Dia punya kesukaan itu nama Yesus yang teragung di hidupnya. Dan Bapak Mama, ini kesaksian saya, segala hormat, pujian, keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Raja. Terima kasih Opa dan Oma. Haleluya. Mari bersama-sama. Nama Yesus yang teragung. Terima kasih Oma. Memang Yesus. Ikut. Haleluya. Mari kekasihku, agungkan namanya. Ayo Daniel. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Haleluya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus
yang teragung. Aku Haleluya. Juan menang ya. Sedikit Pak Daniel. Karena Juan sekarang usia berapa? 6 6 tahun. tahun. Ya. Ingin napasnya katanya mau panjang. Juan sudah menang. Haleluya. Demikianlah kekasih-kekasihku ya yang dialami oleh kekasih Tuhan di bumi ini Yohana. Ya, siapa saja yang mau datang ke hadiratnya, sungguh-sungguh datang, meletakkan diri dalam sujud sembah, mau dibersihkan, mau dipulihkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang sesungguhnya bertindak mengerjakan itu. Jika apa yang dikatakan di muka bumi ini oleh roh orang kuat manapun, dengan pengetahuan dan kehebatan hikmat yang ada di muka bumi ini, mengatakan tidak, tapi kalau Tuhan yang mengubah, maka semuanya berubah. Dan itulah yang terjadi, semuanya pulih seperti sedia kala. Akhirnya menikah dan mengandung dan melahirkan, semuanya indah dan merawat anak. Dan Tuhan juga menganugerahkan apa yang dibutuhkannya. Luar biasa. Nah, kekasih-kekasihku, dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain. Pada malam hari ini kita sudah mendengar satu kesaksian ya. Ada Aryan Charles Nusa punya kesaksian yang luar biasa itu. Kesaksian saya juga ingin bersaksi Pak Daniel. Haleluya. Nah, ini ada Pak Dwi. Mari Pak Dwi sekarang gimana? Adakah sesuatu yang bisa dibagikan? Mari Pak Dwi. Iya, ini Dari Solo ya. Dari Solo Pak Daniel. Silakan. Saya agak terbata-bata karena ya menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus sungguh hebat. Amin. Yang saya rasakan. Jadi perjalanan yang cukup panjang sampai saat ini, rekan-rekan yang terkasih, sejak tanggal 17 Juli kami berdua dinyatakan positif COVID. Saya dan istri saya yang berada di Wonogiri dan istri yang berada di Solo. Jadi kami berdua saat itu tidak dalam satu kami bekerja. Kalau saya kebetulan bekerja di BNI di Wonogiri, Pak Daniel dan teman-teman semua. Jadi kami terpisah saat itu, dan saat itu dinyatakan positif. Kami itu periksa di Wonogiri, istri di Solo. Nah, saat itu kami saling mantau, dan ada hari yang ketiga gitu, istri saya tanya, sudah tidak mau makan, makanya sudah sedikit sekali. Nah, saat itulah saya pulang dari Wonogiri ke Solo. Saya pantau langsung, saat itu riwayatnya minta diajak ke IGD, ke rumah sakit. Bentar, saya lihat dulu, saya cek dulu kondisinya, saturasi oksigennya seperti apa. Nah, seperti itu. Saat itu minta oksigen, dibelikan oksigen. Sudah dapat dan hanya dipakai 1 hari. Kebetulan dengan habisnya oksigen ini, Tuhan memberi jalan.
Kalau tidak, kita percaya saja dengan oksigen saat itu yang langka ya, langka sekali ya. Langka sekali, saya beli aja hampir 5 juta. Padahal harga normal itu biasanya di kisaran 1 juta. Ya terpaksa saya harus beli. Nah, pada keesokan harinya oksigennya itu habis. Saya cek kembali saturasinya 72. Sudah saya, Pak Daniel, entek hatinya Pak Daniel. Habis saya sudah menangis. Saya menangis. Waduh, gimana ini istri saya? Tapi secepat itu Tuhan angkat. Tuhan beri jalan pada saya. Tetangga itu langsung ngasih tahu. Dibawa aja ke rumah sakit, ke IGD sudah disiapkan. Sudah dapat kamarnya. Padahal saat itu banyak orang yang ngantri. Berebutan kamar. Kebetulan ada tetangga yang sedang nakes di sana. Dia, walaupun saya jarang komunikasi, dia langsung bantu. Saya dianggap sebagai saudaranya, dianggap buliknya, sehingga segera dapat kamar yang baik. Yang biasanya dalam satu kamar itu berdua, Pak Daniel. Saat itu sendirian, sehingga lebih leluasa, lebih nyaman. Perjalanan dari waktu ke waktu, itu kalau secara total 19 hari kerja, 19 hari. Nah, di hari ketiga ya, itu dapat informasi istri harus dilakukan donor konvalesen. Habis saya selalu memohon bersama Pak Daniel, Tuhan Yesus, tolong, Tuhan Yesus, tolong. Istri itu bikin status itu sudah membuat habis hati saya. Jadi kalau orang lain itu memberi semangat ya, semangat gitu. Semangat gitu. Lah istri membuat status itu, semangat itu tidak bermakna. Semangat itu sudah tidak bermakna. Statusnya pernah saya kirimkan ke Pak Daniel juga. Nah itu. Yang itu kan sedang bicara. Statusnya sudah pernah saya kirimkan. Istri membuat kata-kata yang tidak pernah saya lupa. Siapa yang berbicara muncul? Semangat itu sudah tidak bermakna. Tapi hanya iman dan pengharapan kepada Yesus. Itu yang membuat dia kuat. Hanya dengan jubah Yesus. Dengan jubah Yesus saja. Dia berharap punya iman itu suatu kala mau diseret kemana dia ikut. Disitulah saya senang. Istri saya mengikut Tuhan. Kadang-kala seseorang di saat putus, dia lupa sama Tuhan Yesus. Tapi istri tetap pasrah, berserah. Saya selalu minta doa sama Pak Daniel secara pribadi dan dikirimkan lagu-lagunya juga. Doa-doa Pak Daniel juga saya kirimkan. Karena dengan doa Pak Daniel supportnya membuat hati saya kuat. Karena saya sendiri dalam kondisi yang juga sama kena COVID. Saya sebenarnya mempunyai komorbid yang cukup banyak, Pak Daniel. Tapi saya tidak anggap itu sebuah komorbid, bukan sebuah penyakit. Saya setiap hari harus minum obat tensi, obat gula, obat jantung, obat ginjal.
Tapi itu saya anggap bukan sebuah komorbid, bukan sebuah penyakit. Saya hadapi dengan percaya dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada saatnya saya lebih dulu sembuh, saya bisa mencarikan dan membantu istri. Mencarikan apa itu donor konvalesen itu Pak Daniel. Aduh perjuangannya ya ampun. Perjuangannya tapi Tuhan Yesus sudah ngatur satu demi satu. Jalannya dibukakan. Satu persatu jalan dibukakan. Jadi sehingga tepat waktunya. Tuhan tolong tepat waktunya. Orang pertama jam 7:30, jam 8 sudah hadir untuk mendonorkan darahnya. Dan saat itu tuh sebenarnya sudah dapat 5 orang untuk cadangan gitu Pak Daniel. Tapi Tuhan juga sudah mengatur sangat luar biasa. Satu orang yang pertama pun itu langsung cocok. Langsung cocok dan dapat 2 kantong. Kegembiraan itu ada pada saya walaupun istri masih pada tahap harus melakukan donor itu. Dan pada malam harinya dan esokan harinya sudah berjalan, sudah selesai. Di saat itu juga tahapannya Tuhan ternyata belum selesai Pak Daniel. Saturasi dan kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Masih sangat lemah. Kadang saya berpikir saat itu setelah donor segera tuntas dan sembuh. Ternyata ujiannya cukup berat. Tapi mujizat demi mujizat itu datang pada waktunya. Cepat dan tepat. Ada informasi istrimu harus diberikan pengobatan dengan stem cell. Apalagi saya belum pernah mendengar istilah itu. Saya belum mendengar istilah itu. Googling sana, cari informasi sana sini, dan seterusnya. Nyari grup di mana jaringan nakes dan teman-teman BNI se-Indonesia. Saya bingung banget sekali waktu itu. Apalagi dokternya bilang, carikanlah obat skriptum. Dan diminta mencari sendiri dok, Pak Daniel. Kenapa tidak disediakan di rumah sakit? Ini adalah obat di luar Kemenkes. Jadi rumah sakit tidak menyediakan. Nah, jadi harus beli sendiri, mencari sendiri. Saya harus mencari kemana, bingung. Ke apotek-apotek tidak ada. Saya mencari jaringan kenakesnya lagi. Tetangga saya itu lagi. Saya tanya lagi, kadang-kala minta tolong terus juga sungkan, tapi saya beranikan diri untuk tanya terus. Saya tanya terus, maaf mengganggu, saya harus bagaimana mencari obatnya, ini saya. Tapi Tuhan langsung juga berikan jalan melalui ibu ini. Awalnya harus menunggu 5 hari, obat sudah ada. Harus menunggu 5 hari. Oke, saya tunggu. Ternyata meleset dan ya. Meleset, saya tanya. Kan di luaran itu juga banyak mafia obat, mafia yang terkait COVID ini. Jadi ketika itu teman-teman saya tanya, aduh enggak berani bilang, saya walaupun tahu enggak berani bilang, gitu. Lah kenapa gitu?
Aku enggak berani bilang Pak Kris, Pak Anto, saya enggak berani bilang. Saya tanya info sana sini. Itu kalau sudah kondisinya berat bisa tembus ratusan juta. Bisa tembus ratusan juta. Bisa 100, 200 itu teman, aduh ya ampun Tuhan. Ini uang nanti dari mana? Dan banyak sekali. Saya hanya bisa berserah. Tuhan, jangan yang berat-berat seperti ini. Setiap malam saya menangis. Dan jam 12, saya menangis terus. Dan berdoa, mohon Tuhan. Itu berat sekali. Istri selama 10 hari saya WA tidak pernah balas, saya telepon tidak pernah balas. Dan apa yang kalau pas balas, saya itu tidak ingin mendengar suara. Jadi maaf Pak Daniel, ketika Pak Daniel atau apa mengajak istri untuk berdoa dan bertindak, jawabannya seperti itu. Saya tidak ingin mendengar suara apapun. Saya tambah menangis, Dok, Pak Daniel. Mungkin kalau orang sakit sudah dalam kondisi tertentu memang mendengar suara apapun, apalagi harus masih dalam pakai oksigen, dan oksigennya bukan yang manual, yang HFNC, itu yang canggih, dan itu dalam kondisi yang darurat itu biasanya yang HFNC itu Pak Daniel. Disitulah kemudian saya menghubungi nakes itu, akhirnya mendapatkan obat itu. Dan ketika saya tanyakan harganya tidak sebagaimana yang bayangan saya. Ternyata ada tingkatannya. Nah, istri saya diberikan tingkatan yang paling rendah dulu dengan harga yang belum puluhan juta, hampir puluhan juta. Puji Tuhan, saya ya ampun masih mampu. Tapi kalau sudah berat sekali bisa yang ratusan juta itu. Nah, di situ saya dalam tempo 5 hari diberikan obat vial itu 10 vial. Akhirnya dia semakin baik saturasinya dan imunnya baik, kemudian makan nafsunya sudah mulai timbul, makan nafsu bahkan melebihi orang yang sudah orang sehat. Jadi makan sudah pesan sate buntel, makanan Padang, dan jumlahnya banyak. Ini sebuah kegembiraan dan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Hari ke-19 sudah diperkenankan pulang, namun istri masih dalam kondisi positif COVID. Masih positif COVID. Saya lihat di PCR-nya itu standar itu 36, lebih di atas 36 itu sudah negatif. Tapi istri 35,8. Jadi 0,00 berapa gitu ya. 0,02, kurang sedikit gitu. Saya sudah ayem, bahasanya udah nyicil ayam yang luar biasa, tinggal 99, tinggal 1% saya tidak ada. Itu saya sudah suka cita luar biasa. Tuhan Yesus itu yang luar biasa sudah menuntaskan ini, tinggal sedikit Tuhan. Kemudian dalam waktu 1 minggu ternyata saya PCR-kan lagi, masih positif. Masih positif. Aduh, ini kenapa ya Tuhan, masih positif. Batuknya belum selesai. Kemudian kemarin hari Minggu, seminggu yang lalu, Pak Daniel, saturasinya turun lagi, habis lagi. Saya pikir hati saya 82 seminggu yang lalu, hari Minggu yang lalu 82. Terus saya konsultasi ke
timnya rumah sakit, bagaimana ini ya? Terus ya dibawa ke IGD lagi gitu. Sebelum dibawa ke IGD, saya kasih oksigen. Dalam perjalanan itu saya kasih oksigen sebelum akhirnya saya berangkat, ternyata Tuhan kasih kegembiraan lagi. Bisa naik saturasinya 92, di atas 92. Kalau masih 90, agar segera di IGD-kan, dibawa ke IGD. Nah, saat itu sudahlah, setiap hari kamu cek dulu saturasinya gitu. Ya sampai sekarang sudah normal. Namun rencana akan saya PCR-kan lagi. Ini masih hari Sabtu kemarin saya PCR-kan, antigen sudah negatif Pak Daniel, puji Tuhan. Secara antigen sudah negatif. Namun alangkah idealnya atau pastinya itu kalau PCR nanti sudah negatif juga. Nanti rencana mungkin hari Sabtu atau Senin minggu depan ini saya PCR-kan lagi, mudah-mudahan, semoga, dan saya meyakini, mempercayai Tuhan menyembuhkan secara sempurna, secara Amin. total, bisa negatif. Amin. Ya kalau secara total sudah hampir 2 bulan ya. Tanggal 17 Juli sudah menginjak bulannya. Enggak, bulan kedua. Ya, begitu kesaksian saya tuh Pak Daniel, Tuhan yang memberkati kami. Tak terasa kalau saya tidak memberikan kesaksian, hidup saya tidak lengkap, ada yang kurang. Mohon maaf kalau kesaksian saya ada yang kurang. Kepada teman-teman dari grup ini, semoga bermanfaat, memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah tabib segala tabib, Amin. dokter segala dokter. Hanya pada Dia tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Semua disembuhkan. Terima kasih Pak Daniel. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkatilah Pak Dwi, kesaksian yang luar biasa. Dan saat ini mari perkatakan bersama-sama lagi Pak Dwi ya. Saat ini juga. Di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana aku telah merdeka. Sebagaimana aku telah merdeka. Demikian juga istriku merdeka. Demikian juga istriku merdeka. Virus corona. Sakit penyakit apapun. Tidak berkuasa. Atas hidupku. Hidup matiku. Di tangan rajaku. Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Hidup mati istriku. Ada di dalam pengaturan. Yesus Kristus Tuhan. Aku telah merdeka. Istriku telah merdeka. Karena Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Pak Daniel yang selalu mendoakan dan mendampingi saya terus. Terima kasih Pak Daniel dan tim dan istri ya, ibu ya. Dan ya, ibu ya, maaf ya. Saya belum sebut namanya Bu Daniel. Sama-sama Bapak. Ya, dan catatan penting ini untuk kita semua. Jika nanti kita semua kita memeriksa kembali dalam live chat ketika ibadah live streaming, setiap ada nama Pak Dwi Kristanto Putro. Coba Anda renungkan bagaimana caranya menuliskan itu. Saya sering mempercakapkan dengan Ibu. Iman Bapak ini luar biasa.
dalam keadaan seperti itu selalu memperkatakan sembuh, 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 sembuh. Nah, ini penting sekali buat kita semua, ya. Jangan pernah memperkatakan yang dari pekerjaan musuh-musuh kita. Nanti coba lihat di dalam live chat Pak Dwi Kristanto ya, dari mulai tanggal berapa itu Pak mengalami 17 Juli. Nanti kalau membuka itu lihat di live chat, cari yang Pak Dwi Kristanto, terus masuk itu. Dan lihat di situ caranya mengungkapkan. Terlihat sekali iman Pak Dwi luar biasa. Iman Pak Dwi yang memulihkan semuanya itu, ya. Luar biasa bagaimana cara mengungkapkan itu. Nah, kini Pak Dwi bersama Ibu Esti bertumbuhlah, ya. Terus begitulah caranya kita ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita. Begitulah caranya. Sungguh-sungguh meletakkan pengharapan sepenuhnya. Jangan sampai kita memperkatakan apa yang dikehendaki oleh musuh-musuh kita. Pak Dwi sudah berhasil keluar lebih dari pemenang. Perkataan, semua karena Tuhan Yesus. bibir, apa yang tertulis di dalam live chat itu menunjukkan bahwa Bapak sungguh-sungguh kuat. Mari tetaplah kuat, ya. Iya, dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bu Esti. Semua karena Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lanturkan pujian Yesus. Haleluya. Luar biasa. Mari kita bersama-sama lantunkan Yesus luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. 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 Haleluya. Mari semakin teguhlah untuk mempercayai bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan. Dia yang berkuasa di sorga, di bumi. Dia yang berkuasa di atas segala kuasa. Dia yang berdaulat penuh di dalam hidup kita. Amin, kekasih-kekasihku. Ya, shalom nanti untuk istri ya, untuk Esti. Ya, haleluya. Angkat puji-pujian. Angkat puji-pujian. Terima kasih Pak Daniel. Haleluya. Nah, kekasih-kekasihku, kesaksian-kesaksian yang luar biasa karena dikerjakan oleh Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, banyak kesaksian yang ada. Nah, bagaimana? Apakah esok kita masih rindu seperti ini dulu atau bagaimana? Untuk mendengar kesaksian-kesaksian, Mama Non dari Ambon punya kesaksian. Pasti ada yang belum pernah mendengar pengalaman yang luar biasa. Apakah sudah pernah mendengar sebuah kesaksian tentang wajah yang terbelah? Saudaraku, pernah mendengar kesaksian wajah terbelah? Dan tidak ada air mata, mata kering. Nah, jika rindu, bagaimana kalau esok kita kembali seperti ini dan Mama Non ya siapkan sebuah kesaksian apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam hidup Mama Non. Bagaimana Tuhan memulihkannya.
Jadi kalau memang begitu maka esok kita akan kembali menggunakan seperti ini agar kita mendengar lagi kesaksian-kesaksian yang lain ya. Pak Martin Lee juga punya kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan mengerjakan di dalam hidupnya. Dan juga nanti kesaksian-kesaksian ini ada Bu Palupi juga dari Papua. Kita hanya ketemu sekali, saya diundang untuk memberikan pelatihan di Papua, ketemu Ibu Palupi. Iya Pak, hormat. Ya, ada kesaksian yang luar biasa. Nah, jika nanti rindu, mari kita akan ambil bagian berbagi. Ya, berbagi. Apa yang Tuhan kerjakan. Karena tugas kita adalah menceritakan. Ingat, menceritakan apa? Perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Kitalah saksi-saksi hidup yang memberikan kesaksian bahwa benar Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang hidup. Dengan kesaksian-kesaksian seperti ini, Dialah yang bertindak di dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh mau datang ke hadiratnya. Nah, kalau begitu esok kita akan lanjutkan ini, ya. Jadi esok Bu Arian Celestusa berkenan memberikan kesaksian esok. Ya. Ibu Arian Celestusa, rindu. Siap Pak. Oke, ya. Bagaimana perjalanan waktu itu, ya? Bagaimana ketika hadir di dalam ibadah, dan saat itulah pertama kali air mata keluar. Bisa dibayangkan itu. Ya, nah, bagian itu penting sekali. Dan ketika kita melakukan perjalanan ke Pulau Buru ternyata itu asal Pulau Mamanon, jadi area Celes Nusa. Kita KKR di situ, dan setelah kita mau kembali, mau naik perahu, kembali melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan untuk KKR di tempat yang lain, muncul kembali peristiwa yang lama itu, wajah yang terbelah. Bisa dibayangkan, setengah merah, setengah putih. Nah, ada apa ini? Nah, ya itu nanti Bu Arianca akan memberikan kesaksian esok ya. Ya Pak. Bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat memulihkan itu. Nah, demikian juga yang lain ada Pak Martin Lee, ya. Ada Pak Martin Lee, kalau rindu juga memberikan kesaksian esok, atau siapapun yang lain. Jadi kalau gitu esok kita akan tetap menggunakan Google Meet ya. Ya Bapak. Supaya kita terus belajar, dan dari situlah nanti kita akan belajar bagaimana menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Nah, termasuk juga Bu Handelski juga punya kesaksian yang luar biasa. Ya, nanti pada saatnya Ibu Handelski juga akan berikan kesaksian bagaimana muncul vonis dari hasil pemeriksaan ada kanker ganas. Jadi bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa untuk dipulihkan. Nah, esok kita akan kembali menggunakan Google Meet ya. Haleluya. Baiklah, mari saat ini kita mengucapkan syukur pada Yesus Kristus Tuhan. Apa yang Tuhan berkenan kerjakan untuk malam hari ini, dan apa yang telah dikerjakannya dalam perjalanan hidup kita. Hari ini dia kembali mengerjakan, esok ketika sesuatu terjadi,
Kalau dulu dia sudah mengerjakannya, yang akan datang pasti lebih lagi dia berkenan untuk mengerjakannya. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kami terus dapat menikmati karena kasih setiamu, menikmati karya-karya yang dahsyat di dalam Engkau. Sungguh luar biasa Engkau ya Yesus Kristus Tuhan. Inilah kami di dalam jaringan ini, menjadi saksi bagimu untuk menyaksikan sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa, telah mengerjakan perkara-perkara dahsyat, terus sedang mengerjakannya, dan akan mengerjakannya kembali. Sehingga kami terus beria-ria di dalam Engkau menyaksikan perbuatan tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib itu. Kami pun mendapatkan bagian menjadi penonton untuk melihat semuanya itu dengan mata yang ada pada kami. Sungguh dahsyat Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Baiklah, malam hari ini sudah menjadi lebih indah cara kita mengerjakannya ya. Lebih indah karena kita sudah lebih tertib lagi dalam menggunakan aplikasi yang ada. Ini saya matikan, saya kontrol dari sini supaya tidak ada yang menghidupkannya gitu ya, sehingga kita bisa konsentrasi kepada siapa yang kesempatan untuk diberikan, gitu ya. Sudah lebih bagus dari kemarin. Nah, mudah-mudahan esok lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, mohon berkenan nanti ketika tidak diberikan kesempatan dulu untuk berbicara, mic-nya di-off-kan, gitu ya. Nanti ketika sudah diberikan kesempatan, baru di-on-kan. Tetapi nggak usah juga bingung kalau tersentuh gitu ya, kebingungan tadi kesentuh lagi, nanti saya akan meng-off-kan itu. Jika Anda sudah meng-on-kan dan off lagi, berarti saya yang meng-off-kan itu ya. Nah, supaya bisa terdengar indah gitu ya. Nah, demikian juga nanti jika sedang menyampaikan sesuatu dan suara kita bergaung, itu artinya mic Anda terlalu besar. Kecilkan, nah, volumenya ya, kecilkan supaya tidak ada gaung. Nah, ketika Pak Dwi Kristanto tadi menyampaikan, itu kan bagus, ya, bisa terdengar bagus, karena mic-nya pas. Demikian juga ketika Yohana. Nanti andai kata terlalu besar, saya akan beritahu, itu supaya dikecilkan, gitu ya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Mari kekasih-kekasihku kita angkat pujian bersama-sama. Segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, Yesus Raja. Soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja, Yesus Raja. Soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja, Yesus
Raja. Haleluya. Kini diberkatilah umat Tuhan. Engkau yang ada di dalam jaringan. Sehingga apapun yang engkau dengar, engkau merenungkan itu. Dan membangun keteguhan di dalam hidupmu. Semakin mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang benar, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi, dan dialah yang berkuasa penuh, berdaulat penuh di dalam hidupmu. Bangkitlah engkau umat Tuhan di dalam kebenaran. Bangkitlah untuk hadir di hadiratnya, membawa puji-pujian bagi Dia. Demikianlah engkau menyenangkan hatinya. Dan semakin engkau menyenangkan hatinya, segala rasa senang yang ada pada Rajamu Yesus Kristus Tuhan, itu dialirkannya kepadamu. Dan engkau pun mengalami sukacita penuh di dalam hidupmu. Engkau tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tidak perlu takut tentang apapun juga. Sebab begitu engkau menjadikan Dia, Yesus Kristus Tuhan, sebagai perlindungan yang penuh di dalam hidupmu, maka Dialah yang mengerjakan segala perkara di dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan di muka bumi ini menjadi berhasil. Apapun yang kau perkatakan, itulah yang terjadi. Sebab engkau memperkatakannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bertekunlah dan jadilah semuanya itu dalam hidupmu. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yesus Kristus berkati. Mari saat ini Ibu. semua mic bisa dibuka. Mari silakan dibuka dan katakan bersama-sama. Ayo buka dulu mic-nya. Haleluya. Kita akan kembali bersama-sama. Haleluya. Baiklah, jaringan saya offset. Tuhan berkati. Pak Alex, selamat malam.